Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat IG dimanapun Anda berada, semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada kita di dalam bulan suci Ramadan, dalam bulan yang suci Ramadan yang terakhir. Marilah kita selalu tingkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah adalah semua ibadah dipertanggungjawabkan, lahiriah, batiniah. Ibadah sholat kita, puasa kita, semua yang nanti akan dipertanggungjawabkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ibadah itu awalnya mesti dipaksa. Contoh sholat kita harus paksa. Contoh apalagi puasa kita harus paksa. Kenapa? Karena sebab dipaksa kita menjadi dilatih. Oleh karena sebab dilatih, terus dilatih dan dilatih menjadi terbiasa, menjadi kebiasaan. Ya, ibarat kata kalau kamu bisa naik sepeda, terbiasa membawa sepeda, kamu akan pandai membawa sepeda. Seperti ibadah juga sama, kamu biasakan ibadah itu menjadi terbiasa. Lama-lama terbiasa menjadi ketergantungan. Sudah terbiasa kita ibadah, tetapi kita tidak ibadah, maka merasa diri kita ada yang kurang. Apa sih yang diri yang kurang? Apa sih diri kita yang kurang? Itulah sahabat IG yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Al-Habib Umar bin Hafiz pernah berkata, ada 4 ucapan Al-Habib Umar bin Hafiz. Yang pertama adalah Allahumma ahina bil iman. Allahumma ahina bil iman. Apa katanya? Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman. Maksudnya apa? Ibadah kita, hidup kita, kita serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman yang penuh, dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan iman yang penuh keyakinan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran ada sebut Allah subhanahu wa ta'ala ada 2 kalimat. Yang pertama ya ayuhan nas, yang kedua ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tidak menggunakan contoh kalimat ayat Al-Quran yang saya bacakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuh, di situ menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, yakni itu yakni ajakan kepada semua manusia, hai orang-orang yang beriman, orang yang beriman. Kenapa tidak manusia? Karena itu loh, orang yang berpuasa adalah orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetangga kita tidak puasa, kepas-kepus, monggo silakan. Tidak ibadah, monggo silakan. Nanti pada saatnya Allah subhanahu wa ta'ala bertanya di alam kubur, menanyakan di alam kubur. Oleh siapa yang bertanya? Malaikat Munkar Nakir datang, merrobuka, siapa Tuhan kamu? Yang pertama ditanya sholatmu. Ya, maka dari itu kita perbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita dari awal hingga akhir nanti Allah ijabah, Allah kabulkan doa-doa kita, puasa kita, menjadikan ladang ibadah kita nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah Allahumma amitna bil iman. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan iman. Maka dari itu, na'udzubillahi min zalik, kalau kita seandainya lagi berjalan ke maksiat, kita tiba-tiba Allah panggil ajal kita, fa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apa yang menjadikan diri kita hanya bisa bersedih dan bersedih. Maka dari itu, ya, di bulan yang mubarakah ini, Syahrul Siyam,
di bulan yang mempunyai segala bulan, semua bulan, ya. Maka pada ulama banyak apabila bulan ini telah tiada, bulan Ramadan sudah lewat, maka sedih kita. Bulan puasa sedih sekali, tidak mendapatkan apa-apa. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan iman. Yang ketiga adalah Allahumma hsurna bil iman. Ya Allah, bangkitkanlah kami dengan iman. Bangkitkanlah kami dengan iman. Mau bangkit di dunia, mau bangkit di akhirat dengan iman. Bangkitnya apa? Di dalam keadaan kita masih hidup, bangkitkanlah jiwa malas kita. Kita buang habis-habis, kita buang jauh-jauh. Demi apa? Demi mendapatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, demi mendapatkan pahala-pahala, ganjaran yang telah kita cari, untuk kita raih nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak iman yang kita perlu perluaskan, banyak iman yang perlu kita pertanyakan. Janganlah sekali-kali kamu mengomong-ngomongin orang, jangan sekali-kali kamu gibah pada orang, jangan sekali-kali kamu jelek-jelekin orang, jangan sekali kamu berkata buruk kepada orang. Sesungguhnya orang itu lebih baik daripada engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jagalah lisan kita, jagalah bibir kita, jagalah mata kita, semua dari kemaksiatan yang membuat kita masuk neraka. Makanya ada seorang yang bertanya kepada gini, bagaimana kalau seandainya orang tua kita tidak memberikan kita warisan? Sederhana sekali, gampang jawabnya. Harta kita tidak dibagi, semua kita tidak dibagi. Jawab saja, engkau warisannya, engkau adalah warisan orang tua kalian. Maka setiap ibadah kalian bacakan doa kepada orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbauna shaghira. Yang keempat adalah waj'alnal jannata ma'al iman. Ya Allah, masukkanlah ke surgamu dengan iman. Semoga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan iman. Agar apa? Senantiasa kita berbuat baik di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Makanya banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan haus atau dahaga. Kam min sha'imin laisa lahu min sha'imihi lal ju'i wal atos. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus. Maka banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa karena dia puasanya zalim, puasanya gibah, puasanya ngomongin orang. Cuma dapatnya apa? Capek doang. Capek, tahu capek? Lelah. Maka dari itu ya Allah, di dalam bulan suci Ramadan ini tingkatkanlah keimanan kami, tingkatkanlah kenikmatan di dalam ibadah kami. Ya Allah, berikanlah rizki yang halal, yang berkah. Ya Allah, Allahumma ij'al auladihim min ahlil ilmi wa min ahlil khairi. Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang ahlil khair, ahli bagus, ahli kebaikan, dan ahli ilmu, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya, saya lelah, capek, tetapi
dengan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita mendapatkan kenikmatan nanti di dunia dan di akhir. Ya. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kekurangan itu datangnya dari al-fakir. Adapun yang baik tidak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucap, lisan, lidah dan lain-lainnya. Al-fakir minta maaf sebesar-besarnya. Minal a'idin wal fa'idin. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah illa liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.